alhamdulillah sudah mau komunikasi sama mamahnya, mau nengokin, udah nengokin gitu, ya, mau bikin semangat mamahnya lagi, untuk sembuh, gitu, untuk kasih semangat untuk sembuh. Udah Alhamdulillah, udah apa namanya, dia sudah mau komunikasi lah sama mamanya. Emang saya udah pernah bilang sama kalian ini, ya udah jangan lagi. Alhamdulillah, karena udah berapa kali ke rumah sakit. Tadi malam juga ke rumah sakit lagi sama istri saya. Seperti apa, ketemu. Jadi duluan Kalina 1 jam. Kalina habis maghrib, saya bisa ketemu di rumah sakit. Pas Kalina mau arah pulang, saya pas masuk ketemu dengan Kalina. Alhamdulillah, itu dari inisiatif adik saya di Rempoa, ada sepupu saya, Rupi sama Nia. Bang, kalau bisa tuh apa namanya, kalian temuin bang sama mamahnya kayak gini. Dan itu jadi kemana bang? Kumpulin semua bang, sama saudara kita bang yang di Ciputat, Rempoa. Itu inisiatif adik saya yang di Rempoa, seperti itu. Jadi inisiatif adik saya yang namanya Nia. Akhirnya saya berpikir, oh iya nih, karena kakak saya yang paling tua berdosa kalau saya nih nggak sampai nemuin anaknya sama adik saya yang di Bogor. Kan biar nih, ya umur saya nggak tahu ya, kalau umur saya nggak tahu kapan biar gimana nih, karena mamanya masih bisa ngomong atau bisa lihat. Jadi saya inisiatif, saya WA, saya telepon. Kalau ketemu secara langsung kan puas, kalau dari WA apa kan kurang puas untuk menemuinya. Tapi alhamdulillah, datang semua tuh kumpul. Adik saya yang dari Bogor, Kalina, ponakan saya, adik saya yang di Rempoa, nih sama Upi pada datang nih ke Ciputat, termasuk kucing saya yang di Ciputat pada datang semua. Saling daung pada datang. Nah, itu bersatu tuh. Dari Pondok Cabe datang semua, akhirnya kumpul hari itu tuh. Hari Selasa. Selasa, selepas pulang dari rumah sakit Darmais. Lama tuh sampai sore ketemu, ya udah pada perpelukan tuh, termasuk Kalina, adik saya yang dari Bogor tuh, sampai ngeliat adiknya kakaknya seperti itu, akhirnya ya luluh juga, akhirnya nangis dia tuh, sampai udah dia mah kayaknya udah lihat kakaknya seperti itu, seneng dah tuh. Akhirnya saya satu lagi bangga itu, alhamdulillah saya bangga, semua saudara saya udah berkumpul semua, nemuin adik saya ini yang sedang sakit gitu kan, ya alhamdulillah. Jadi Kalina, adik saya, ponakan saya, adik saya yang dari Rempoa, ini pada hadir semua. Nah, itulah saking leganya saya bisa bertemu lagi gitu sama keluarga. Ya mudah-mudahan saya mendoakan semoga sembuh lagi gitu, sehat lagi seperti kayak dulu lagi, insyaallah, seperti itu doa saya. Soalnya mas senang. Intinya ya, mamahnya lagi tadinya mamahnya seperti itu ya. Intinya senang bisa kumpul lagi, adik kakaknya bisa ya kumpul, terutama sama adiknya kakaknya yang di Bogor juga kan udah 4 tahun nggak ketemu bersama saya juga udah 4 tahun nggak ketemu. Pas dikumpulin ya keadaan Mama En seperti itu ya terharu, sedih. Mama En juga ya sedih, saling minta maaf lah intinya. Mungkin kalau saya lihat aku ada. Karena kalau bilang ya gimana ya, saya sebetulnya bukan nggak mau ceritakan seperti ini, saya nggak, karena itu antara dengan anak dengan mamanya sama-sama ya, kalau bilang saya keras gitu ya, cuma yang keras itu adik saya ini, mamanya Kalina, memang selalu ya, kalau dibilang tuh agak ego lah kalau adiknya mah gitu. Ya cuma sekarang alhamdulillah sudah luluh, Kalina juga sudah saling ketemu sama mamanya, sama ada dia saya, ya keluarga besar saya dari Rempoa maupun di Ciputat, Daung maupun di Cabe, itu saya ketemu gitu. Saya sangat bersyukur itu sering bertemu. Selagi umur kita nggak tahu kapan-kapannya kan, selagi dia bisa ngomong, mata bisa melihat. Nah akhirnya situ pada setetes air mata, sampai ada saya juga dipeluk kakaknya, termasuk Kalina meluk mamahnya. Nah situlah udah pada saya udah pada ya terbuka lah hatinya, saling memaafkan lah. Alhamdulillahnya pas sekarang di keadaan seperti ini ya saya inisiatif, jadi asik respon juga tergugah gitu, keadaan seperti ini udah luluh lah gitu. Kalau mengikuti egois, semua juga egois. Iya. Intinya pada
sudah koreksi diri aja dah untuk saling memaafkan seperti itu kan. Kalau biarpun Mama Karina salah kan nggak mungkin dia yang nyamperin, karena kondisi dia juga kan udah nggak bisa kemana-mana. Intinya yang sehat itu yang nyamperin seperti itu ya. Kalau untuk mungkin kesalahpahaman ya itu antara keluarga, antara pribadi ya. Untuk saat ini saya kurang tahu ya, karena kan posisinya masih di rumah sakit. Kalau sebelum-sebelumnya ya kondisinya ngedrop, karena saya yang tahu, istilahnya saya yang jagain, yang ngurusin. Tapi kalau selama di rumah sakit saya kurang tahu, karena kan nggak ada info juga seperti itu kalau untuk kondisinya. Sudah berapa hari sih Bu di rumah sakit? Di rumah sakit Permata dari hari Kamis pagi. Udah 3 hari dah sampai saat ini. Kalau yang kemarin sebelumnya di Darmais 4 hari juga. Jadi dari Darmais sempat di rumah 4 hari juga. Darmais 4 hari, rumah 4 hari, lepas itu rumah sakit Pamulang Permata 4 hari. Ya mungkin dari Darmais kondisinya kalau dibilang nggak ada perubahannya, karena sebelum ke Darmais kakinya nggak bengkak, maksudnya bengkak tapi nggak separah ini. Pas kemarin pulang dari Darmais makin bengkak tuh. Jadi udah pada ginjal kayaknya, udah komplikasi lah. Itu pun kan kencingnya juga udah lewat area selang, dari selang seperti itu. Makin bengkak sekarang kakinya. Sebelumnya sih bengkak, cuman nggak sekarang. Kalau sekarang yang nungguin siapa Bu? Sekarang yang nungguin kebetulan lagi ada Bibi. Jadi handle dia. Jadi ngehandle saya, karena waktu itu kan saya pulang kampung gitu. Jadi ada Bibi. Buat mamanya udah nggak mungkin kasih makan lah, nggak bawa. Kita udah nggak bisa makan udah bisa masuk untuk makan dari luar, nggak bisa dia udah bisa makan pun juga ya kata istrinya masih sendok pun juga udah susah mau. Harus kena impusan dia mah. Gitu. Ya, terkait postingan saya di Instagram itu adalah curahan hati dan perasaan saya, dimana saya benar-benar kangen dengan anak saya kangen dengan Fas. Ya, namanya kangen kan banyak hal yang akan diperbuat, mungkin bisa ketemu langsung ataupun tidak bisa ketemu langsung, yang saya bisa mencurahkan ataupun bisa mencurahkan dalam hal apapun. Mungkin melamun sudah, nangis juga sudah kering rasanya air mata saya ini untuk meneteskan setiap saya kangen. Makanya saya menuliskan sedikit puisi curahan hati saya sekaligus permintaan maaf saya, dan mudah-mudahan Fas bisa melihat apa yang saya rasakan. Ya, pastinya saya bangga melihat kamu, Fas, pada saat ini ya tumbuh menjadi sosok laki-laki yang sangat cerdas, pintar, soleh. Itu adalah kebanggaan sekaligus impian para orang tua. Dedi pengen banget ketemu Fas. Dedi juga terus-terusan berdoa, terus-terusan menunggu kabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada izin dan Fas juga sudah siap ketemu sama Dedi, karena Dedi tahu atas kesalahan Dedi itu sangat menyakiti perasaan Mami, ibu kamu, dan kamu. Kita kemarin terakhir ketemu tahun 2015, terus nggak sengaja ketemu di acara TV, dan itu penyesalan dari Dedi
Karena saking egoisnya Didi pada saat itu, saking marahnya Didi pada saat itu, akhirnya Didi nggak meluk kamu, nggak nyapa kamu pada saat itu. Maafin Didi ya. Ya saya ingat momen-momen sama Fas itu yang nggak bisa lupa setiap sore. Walaupun pada saat itu memang tidak ada motor di rumah, saya pasti pinjem motor supir saya untuk keliling komplek karena Fas suka banget gitu kan jalan-jalan sore-sore. Karena pada saat itu yang lucu, saya beliin dia mobil mainan remote tuh yang seperti di mall, saya pegang remote, dia naik mobil-mobilan. Ternyata mobil-mobilannya sudah nggak cukup karena Fas pada saat itu udah besar. Terus juga kalau jemput dia sekolah, pasti kan di pinggir jalan banyak jajanan, ada gorengan, jajanan sekolah lah. Fas suka bakwan. Terus kalau saya beli bakso tusuk atau cilok, dia pasti ngasih kode, Didi cio gitu. Bukan cilok kayak pada saat itu, cio karena pada saat itu Fas belum fasih untuk mengucapkan kata-kata dengan benar. Tapi kita ngerti, dan itu yang membuat aku kangen sama dia dan lucu gitu anaknya. Nah, postingan kemarin juga kan banyak juga tuh pro dan kontra. Kalau yang pro sama saya terima kasih atas doanya dan dukungan kalian. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, doa kalian bisa diterima, doa saya juga cepat diterima. Mudah-mudahan saya sama Fas bisa cepat ketemu. Saya juga tidak menyalahkan dalam pihak ini, saya tidak menyalahkan pihak virus ataupun Fas. Mungkin kesalahan kemarin sangat membekas di hati mereka. Kesalahan yang sangat-sangat terbesar dalam hidup saya pada saat kemarin itu. Dan mereka belum siap ketemu saya. Tapi apalah daya, saya tidak bisa mencegah kerinduan saya terhadap Fas. Dan buat teman-teman netizen yang kemarin menghujat saya, terima kasih atas masukannya. Saya terima dengan lapang dada. Mungkin jika itu dibalik, jika saya adalah seorang netizen melihat kelakuan saya kemarin seperti itu, mungkin saya marah. Dan saya pasti akan lebih marah dibanding kalian terhadap saya sekarang. Tapi terima kasih atas kritik dan sarannya, saya terima. Mudah-mudahan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu. Iya. Terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh. Dari dulu teman-teman semua tahu lah, kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga bahwa aku nggak di sini sebenarnya aku tidak melarang ya gitu loh. Tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik itu kan, biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh. Seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang Fas untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya. Apalagi aku dan Sony itu selalu mengerjakan sesuatu hal yang baik, dan aku selalu tanamkan ke Fas kalau misalkan bisa dilihat, aku selalu bilang tetap menjadi orang baik walaupun ada orang yang jahatin kita, ada yang nggak suka sama kita nggak perlu balas dengan hal yang nggak baik gitu loh. Nah justru orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang jahat sama kita doain, mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang baik. Dan kalau seandainya menjadi orang yang baik ya insya Allah istiqomah dengan jalan yang baik juga. Sebenarnya iya. Masyarakat bisa menjawab sendiri, bisa menilai sendiri. Yang penting adalah kita tidak pernah menutup pintu ya. Enggak sih, intinya sih pada intinya adalah ya seperti aku bilang tadi ya, aku tidak pernah melarang Fas gitu sama sekali. Fas sudah tumbuh 10 tahun ya, sekarang sudah 10 tahun ya gitu, 10 tahun.
tumbuh bareng-bareng sama aku. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dia cerita sama aku, banyak hal apa yang dia suka dan enggak, yang dia mau dan tidak gitu loh. Jadi di sini aku nggak mau ngomong apa-apa, tapi kalau aku sih cuma bilang bahwa aku sebagai orang tua dan Sony sebagai ayah sambungnya pun tidak pernah melarang. Itu. Terus yang kedua juga biarin aja deh Fas tumbuh dengan normal sendirinya. Karena ini terulang lagi, begini lagi. Yang kemarin begini lagi. Yang kemarin muncul lagi begini lagi dengan jalan cerita yang cuma beda-beda dikit aja gitu loh. Niatnya ke situ. Tapi maksudnya kita tidak pernah menerima kunjungan secara pribadi gitu. Gak ada syarat kok. Saya selama saya gini loh, saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja, saya serahin semua sama Allah ya gitu loh. Apapun yang terjadi, walaupun dokumentasinya akhirnya nggak bisa dihapus, sedih juga ya, kadang masih termelekat sekali, ada orang-orang iseng yang Ngirim ya. Masih apa sih, adalah kata-kata ya kan, kayak misalkan di komen atau apa ya udah. Kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu, pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan. Baby blues tuh enggak, cuman dia khawatir aja sama anaknya. Misalnya anaknya lagi nangis nih, terus dia kayak, aduh jangan nangis dong, dia panik sendiri, bingung gimana cara. Wajar karena orang tua pertama kan. Jangan nangis terus, terus apa yang enggak, jangan kayak gitu, tenang aja. Bayi itu emang wajar kalau nangis, kalau nggak nangis kan nggak mungkin sehat gitu. Jadi kata dokter Thomas juga bayi itu nangis itu adalah bayi yang sehat. Hari pertama aku sempat nangis. Panik banget, dia panik sampai nangis. Dia juga nangis, anaknya nangis, dia juga nangis. Aduh jangan nangis dong, jangan nangis gitu, bingung. Aku mikirnya kayak baru sesar nih, serem kan. Takutnya aduh lama nih penyembuhannya, aku nggak bakalan bangun-bangun ini kasur segala macam gitu. Ternyata enggak ya, alhamdulillahnya enak banget. Sudah beberapa hari jadi orang tua baru nih Kak Sifat dan Hafiz. Apa sih yang paling merubah hidup kalian? Ya anak. Berubah sih. Buat sekarang sih belum terlalu berubah kan, karena kita masih di rumah sakit, masih dibantu sama dokter, masih dibantu sama suster-suster di sini. Jadi kita belum ada perubahan yang signifikan parah. Mungkin di rumah nanti habis ini kita bakal ngerasain perubahannya, karena mungkin nanti beberapa hari ke depan nggak bakal ada orang tua aku, nggak bakal ada orang tuanya Siti. Jadi kita akan berusaha struggle sendiri untuk jadi orang tua yang terbaik buat anak kita, mudah-mudahan. Kayak belajar karakter gitu juga? Enggak sih, enggak. Cuma kita nanya sama orang tua kita aja, sama kakak-kakak kita yang udah punya anak duluan, kayak gimana caranya ngurus anak yang baik dan benar gitu. Tapi gak yakin ya kapan kita di rumah, di kamarnya, bayi. Nah, rumah kita tuh kan belum selesai. Rumah kita tuh masih berapa puluh persen ya? 80%? 80% masih belum jadi. Terus papa aku juga kayak ya udah di sini aja biar ketemu sama opanya terus, sama neneknya terus. Terus jadi kita dipindah dulu ke rumah papa aku buat satu bulan ke depan, baru kita pindah ke rumah kita yang udah jadi nantinya. Jadi belum ada persiapan. Buat kamar bayinya. Masih dibangun. Tidur bareng. Kita sih udah bikin kamar sendiri buat baby Fruity. Cuman buat masih bayi nggak mungkin dong kita taruh gitu sendirian. Jadi kita pasti di kamar dulu barengan. Aku mau kurus dulu deh, nanti bangun lagi. Kurus dulu deh, gelambir semua ini. Nanti ngurusin baby Fruity dulu. Iya, aku mau ngurusin baby dulu. Kan aku harus nyusuin juga kan. Jadi aku ya biar Fokus dulu sama anak. Oke. Kalau tidak support terus, harusnya mau bersama kita ada bantuan support. Support Support banget. Ya. Kadang kalau kayak aku bilang gini, apa-apa. Itu lucu, malah begini, ini lucu. Ini bekas anak aku di sini kayak gitu aja. Lucu. Mungkin udah pernah dapat kado dari temen selebriti. Teman selebriti belum. Aja yang didoa. Teman-teman kita sih udah ada. Banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.